disibukkan dengan perniagaan maupun jual beli, dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka seraya mereka takut satu hari yang mana terdapat keguncangan di dalamnya hati maupun pandangan. Untuk Allah membalas mereka kebaikan yang mereka lakukan dan menambahkan untuk mereka karunia-Nya. Allah memberi rezeki kepada yang Ia kehendaki tanpa hisab. 3 ayat ini menjelaskan manusia-manusia. Rijal. Pada pertemuan yang lalu saya sudah bahas kata rijalun. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Orang-orang. Kata rijal di sini bukan laki-laki, tetapi manusia-manusia yang tangguh. Kata rijal saja tanpa disertai kata nisa, maka maknanya bukan laki-laki, tapi manusia yang tangguh. Tetapi ketika rijal disandingkan dengan kata nisa, maka maknanya laki-laki. Wanisa adalah perempuan. Dalam ayat ini dan ayat kita bahas pada pertemuan yang lalu, Al-Ahzab 23 dan sekarang An-Nur ayat 37, kata rijal diulang, disebut tanpa menyebut an-nisa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Orang-orang la yang tidak tulhihim, yang tidak dilupakan, dilengahkan oleh tijarah, perdagangan atau bisnis. Wala bai'un, tidak pula dengan jual beli. Dilengahkan dari apa? An-dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, mendirikan zakat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Artinya ada orang-orang yang tidak dilupakan dari mengingat Allah, sholat, zakat, karena urusan bisnis dan jual beli. Yakhafuna yauman, mereka takut satu hari tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, satu hari yang mana hati dan pandangan mengalami kegoncangan atau perubahan. Ayat ini dengan jelas menjelaskan tentang manusia-manusia yang secara konsisten senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, saat berbahagia maupun menderita, saat sehat maupun sakit, saat kaya maupun miskin. Rijal, orang-orang yang tidak terpedaya dari zikir, juga tidak terpedaya oleh urusan dunia, tijarah dan baik, dari mendirikan sholat. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat, maka dia bergegas, maka mereka rijal ini bergegas menunaikan atau melaksanakan sholat, meninggalkan urusan dunia. Artinya mereka menjadikan Allah sebagai
prioritas nomor satu. Sholat menjadi program hidup yang utama, yang tidak terkalahkan oleh urusan dunia. Wa ita'iz zakah, dan juga mereka menunaikan zakat. Jadi zakat bukan berarti zakat secara fikih, tapi mengeluarkan harta, baik zakat secara fikih atau mencakup zakat secara fikih, mencakup humus, mencakup sedekah, infak dan lain sebagainya, ibadah uang. Nah, jadi mereka rijalun, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan manusia, kita mempunyai rasa, kita mempunyai cinta, kita menyukai sesuatu. Ini sebuah anugerah. Manusia selain punya akal yang menilai baik dan buruk, menilai benar dan salah, juga manusia punya hati. Hati adalah tempat orang. Hati itu mempunyai tanda-tanda seperti cinta, suka, benci, sedih, bahagia, risau, tenang, gelisah, nyaman. Ini adalah sifat-sifat dari hati. Setiap manusia punya rasa cinta, karena cinta sebuah reaksi, sebuah respon terhadap sesuatu. Kalau kita misalnya dengan mata melihat sesuatu yang indah, gunung yang indah, mobil yang indah, rumah yang megah, maka mungkin sebagian langsung menyukainya, merespon apa yang dia lihat. Atau dia melihat binatang atau mungkin manusia, mungkin maaf laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, lihat mata, maka muncul sebuah reaksi tanpa disadari, namanya cinta atau suka, baik kepada manusia, kepada binatang, ada binatang yang lucu misalnya, atau kepada benda-benda mati seperti gunung, lautan, apapun. Maka ada respon, ada reaksi dalam hati kita, apakah itu cinta atau benci. Jadi cinta atau benci sebuah reaksi yang mungkin muncul seketika dan tiba-tiba tanpa terkontrol. Dan seringkali ini ketika seorang memiliki kecintaan pada sesuatu, mempunyai kesukaan pada sesuatu, maka akan menjadi bahan pikiran dia, terus mendambakan apa atau siapa yang dia cintai. Atau sebaliknya, ketika dia benci pada sesuatu, maka menjadi terus apa yang dia ingat tentang sesuatu yang dia benci. Cinta adalah sesungguhnya sebuah modal, sebuah rasmal yang Allah berikan pada manusia. Ini tidak bisa kita tutupi. Setiap kita punya rasa cinta, punya rasa benci, punya terkadang menyukai, terkadang membenci sesuatu. Itu hal yang dirasakan oleh setiap manusia yang wajar, yang normal. Yang cinta tidak bisa disalahkan, tetapi
Yang jadi masalah objek yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Apa yang kita sukai? Apa yang kita benci? Atau siapa yang kita benci? Jadi manusia selain punya akal juga punya hati. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam menjelaskan kepada manusia sesuatu yang maha indah, yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia menurut para ulama seperti Al-Imam Al-Khumaini Qudisasirruh itu menyukai secara fitri keindahan dan kesempurnaan. Dia membutuhkan kesempurnaan yang tidak ada pada dirinya, ada di luar. Dia mengejar apa yang dia anggap sempurna, apa yang dia anggap baik, dia kejar kemanapun. Nah, para nabi dan para imam alaihi wassalatu wassalam menjelaskan, wahai manusia, modal cinta yang ada pada diri kalian ini hendaknya ditautkan, dikaitkan dengan zat yang maha sempurna, yang maha baik, yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah ta'ala, maka kebaikan, keindahan yang ada padanya itu terbatas. Kalau kita menyukai gunung, pemandangan yang indah, pasti sana kita siap kecewa. Tidak seperti yang kita harapkan. Ada kekurangan. Kalau melihat gunung yang lebih indah lagi, dia mengejar gunung yang lebih indah lagi. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi apa yang dilihat berupa keindahan-keindahan materi dunia pasti ada kekurangan. Atau kita menyukai seseorang karena fisiknya. Kalau mungkin perempuan itu cantik, kalau laki-laki itu tampan, ya pasti ada kekurangan. Ketika ada yang lebih bagus dari dia mengejar yang lain. Artinya mencari sesuatu yang sempurna tanpa cacat, tanpa kurang. Dan itu tidak mungkin ada pada materi. Karena watak atau ciri khas materi itu terbatas. Tidak ada yang sempurna tanpa cacat. Pasti. Jadi lalu apa sesuatu yang sempurna tanpa kekurangan? Apa sesuatu yang baik tanpa kejelekan? Dijelaskan oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh para nabi, oleh para imam, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia, kata Ibnu Khumaini, secara fitrah mencari Allah, mencari zat yang maha sempurna, yang maha baik. Itulah Allah. Itu fitrah manusia. Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan fokus mengejar Allah. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya adalah nomor kesekian, nomor 10, nomor 11. Dan mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayatnya, wa yattaqun alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh qalu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina, orang-orang yang yadhkuruna Allah, senantiasa mengingat Allah.
Mereka senantiasa bersama Allah Ta'ala qiyaman ketika aktif, wa qu'udan ketika diam. Ketika aktif di toko, di pasar, di sekolah, di kantor, qiyaman, senantiasa mengingat Allah ketika aktif. Wa qu'udan ketika duduk, ketika diam juga mengingat Allah. Wa ala junubihim ketika tidur pun senantiasa mengingat Allah. Jadi orang-orang mukmin yang sudah mentautkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang diingat selalu adalah Allah. Dan itu pun dialami oleh manusia biasa. Ketika seorang mencintai dunia, maka yang dipikirkan adalah dunia. Mau tidur pikir dunia, mau bangun tidur apa pikir dunia. Setiap hari memikirkan apa yang dia cinta. Bangun tidur langsung pikir dunia. Sholat sebagai sebuah rutinitas saja, sarapan jalan. Terus sepanjang hari mau tidur juga sampai mungkin terimpikan. Berputar seputar dunia karena yang dia cinta adalah dunia. Itu yang dialami oleh setiap manusia. Arti manusia ini berputar sehari-hari, beraktivitas demi sesuatu yang dia cintai. Apakah cinta pada harta, cinta pada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada apapun. Nah, orang-orang mukmin yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah mendapatkan bahwa sesuatu yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling indah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berputar seputar poros ilahi, poros Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari, bil ghudwi wal asal, maupun di sore hari. Dan Islam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita agar senantiasa berzikir. Kita alhamdulillah kita ada bangun tidur disunahkan baca doa. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini sebagai tanda. Artinya Nabi Muhammad sebagai contoh manusia yang senantiasa bersama Allah, bangun tidur yang pertama keluar dari mulut suci beliau, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu Rasulullah. Ketika dia lalu ke kamar mandi, ada bacaannya. Ketika maaf bersuci, juga ada bacaannya. Ada zikir. Seluruh gerak-gerik Nabi senantiasa berzikir. Lalu misalnya, terlepas dari yang wajib sholat, yang sehari-hari bukan wajib ya. Ketika beliau mungkin mau makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Selesai makan apa? Berdoa lagi. Alhamdulillah atamana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Kalau mungkin beliau berkendaraan, baca doa lagi. Subhana sakhna hada wa ma kunna lahu muqrinin. Setiap langkah beliau, setiap gerak-gerik beliau ada zikir, ada doa. Nanti ke masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tidak ada satu aktivitas langkah kecuali beliau berdoa atau berzikir. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad senantiasa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ini contoh manusia yang senantiasa bersama Allah. Yang ada dalam pikiran beliau, di hati beliau hanya Allah.
Nanti mau tidur pun juga berdoa. Apa doanya? Mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya bika amut. Nah, ketika mau tidur kan berdoa. Jadi ini contoh bahwa Nabi Muhammad dari bangun tidur terus beraktivitas urusan pribadi beliau, atau mungkin beliau ke pasar, atau beliau bekerja, berkendaraan, mau makan, mau minum, terus apapun, lalu ketika mau tidur juga berdoa. Jadi setiap saat itu senantiasa berzikir dan berdoa. Ketika menghadapi berita yang dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah ma khalaqta hadza batila. Mendengarkan petir, berdoa juga. Ada hujan deras yang menakutkan, membaca doa. Dibayangkan. Jadi Rasulullah setiap menghadapi apapun, ketika melakukan apapun pasti apa? Berzikir. Ini contoh dari manusia alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Mengapa Nabi senantiasa berzikir? Mengapa para imam ahlul bait berzikir? Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam mengatakan, ya Rabb, jangan biarkan aku sedetik lupa kepadamu. Kalau tidak aku binasa, hancur. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta jangan sampai lupa sedetik pun kepada Allah. Kalau lupa sedikit maka hancurlah aku. Ini contoh lain dari manusia yang senantiasa bersama Allah. Semua ahli bait seperti ini. Semua nabi seperti ini. Mereka berputar, bergerak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sakit, sehat, senang, sedih, lapar, kenyang, itu senantiasa menyebut Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka senantiasa menyebut Allah Ta'ala? Karena mereka mencintai Allah. Dalam sebuah pepatah Arab, man ahabba syai'an kathara min dzikrih atau aktsara dzikrah. Barang siapa menyukai sesuatu maka akan sering menyebutnya. Kalau kita mencintai sesuatu maka akan sebut sesuatu yang kita cintai, apakah benda mati ataupun manusia. Ini adalah sebuah akibat dari cinta. Karena cinta sesuatu maka menjadi ingatan dia dan otaknya dia terus. Bangun tidur pertama yang dia adalah sepanjang hari mengingat apa yang dia cinta, apakah dunia, apakah manusia, apakah benda mati, terserah. Ada objek yang dicintai. Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah pada manusia, mengingat sesuatu yang dia cintai, menyebut-nyebut sesuatu yang dia dambakan. Kita tahu apa yang kita cintai, jawabannya adalah kita sendiri. Kita tidak bisa berbohong. Apa yang ada dalam otak kita, apa yang selalu kita ingat, itulah kita. Kalau kita tahu siapa kita sesungguhnya adalah apa yang kita cintai, itulah kita. Kalau Imam Ali alaihissalam katakan, sebagian orang hammuhum alafuhum, ambisinya, kesukaan adalah alafuhum, makanan. Jadi ini dipikirkan makanan.
Sebagian hammuhum farajuhum. Sebagian orang apa? Ambisinya kesukaannya farajuhum, kemaluan. Yang dia dipikirkan itu saja. Imam makanan atau kemaluan, atau jabatan, atau harta. Itu kepada manusia. Karena dia mencintai itu, maka yang dia pikirkan, yang dia sebut itu saja. Itulah manusia. Kalau ingin tahu siapa saya, tanyalah kepada saya sendiri. Apa yang saya pikirkan ketika bangun tidur? Apa yang saya kejar ketika di siang hari? Apa yang saya pikir sebelum tidur? Itulah kita. Sudah paling mudah mengetahui siapa kita adalah diri sendiri. Kita mungkin berbohong, oh saya cinta Allah Ta'ala, cinta Allah, ngomong bisa, tapi tidak bisa membohongi diri sendiri. Wa inna insana ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia lebih tahu tentang dirinya siapa dirinya, meskipun memberikan beberapa ma'adhir, alasan. Nah, itulah manusia. Manusia adalah ma'yuhibbuh. Kadar manusia apa yang ia cintai, apa yang ia ingin manusia. Kadar kita tergantung apa yang kita cintai. Nah, Islam, Quran, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan para imam, perbuatan imam menjelaskan, wahai manusia, kalau kamu mencintai dunia, yang itu mana-mana kesimpulannya, berarti kalian merendahkan diri sendiri. Pertanyaannya, di alam mater ini, adakah makhluk yang lebih mulia dari manusia? Tidak ada. Manusia makhluk yang paling mulia di alam materi, lebih mulia dari binatang, pasti kan? Lebih mulia daripada gunung, dari lautan. Manusia sebagai makhluk Allah, manusia punya kedudukan yang tinggi, lebih mulia dari laut, dari gunung, dari berbagai macam binatang di alam materi. Nah, ketika manusia itu mulia karena punya akal, karena punya hati, lalu mencintai dunia yang lebih rendah dari dia, padahal dia menjatuhkan dirinya sendiri. Mencintai mobil yang mewah, Rolls-Royce, miliaran. Apa bahan-bahan mobil? Besi, seng, apa lagi? Bahan bakar. Itu benda mati. Kenapa kita mencintai sesuatu yang lebih rendah dari kita? Berarti secara tidak sadar kita menjatuhkan apa? Diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Kita mencintai emas, beli kalung emas, cincin harganya banyak. Dari mana asalnya emas? Dari tanah. Yang kita ingat setiap hari, manakah yang lebih mulia? Mungkin manusia. Ya jelas manusia. Kata para ulama itu konyol. Mau saya ngomong hanya menukil kan, bukan bahasa saya sudah ini ya. Maaf nanya, menukil ungkapan para ulama, bukan saya sudah mewakili juga sama. Saya lebih rendah dari antum semuanya. Ketika orang mencintai dunia, secara tidak sadar dia merendahkan diri sendiri. Yang dia cintai lebih rendah dari dia. Mobil, gedung, manusia, menyukai jabatan, kekuasaan. Kekuasaan sesuatu yang diberi, sesuatu yang tidak nyata kan kekuasaan itu. Menjadi anggota parlemen, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu nyata. Itu hanya tiba sebuah khayalan. Kan tidak ada jabatan kan. Ya adalah gedung, itu manusia, ada uang, ada harta, ada tahu jabatan, jabatan. Jabatan sudah tidak ada. Sesuai bersifat iktibari, tapi manusia mengejar, berantem dengan untuk mengenal jabatan, main untuk mengejar jabatan. Jadi dia mengejar sesuatu yang tidak ada.
Kata Pak Orofa, ini orang sinting ya? Gila nggak? Ya gila. Tapi kebanyakan manusia seperti itu. Aneh bin. Jadi manusia secara tidak sadar merendahkan diri sendiri. Kalau mau mulia, mau naik makomnya, maka cinta yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kesempurnaan, sumber kemuliaan, maka cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kamalan demikian? Ada, itu para nabi, para imam ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, orang-orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Al-Hamam dalam kitab Nahjul Balaghah yang panjang lebar, yang diantaranya adalah bahwa ciri orang-orang bertakwa adalah mereka berinteraksi fisiknya di pasar, tapi hatinya bergelantungan di tempat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berinteraksi, mereka ke pasar, mereka nikah, mereka makan, mereka minum, hanya sebuah fisik, tapi hatinya bersama Allah. Itulah orang yang bertakwa menurut penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Rijalun la tulhihim la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Manusia-manusia tangguh yang tidak terlupakan dari zikir kepada Allah gara-gara urusan bisnis atau jual beli. Itu rijal. Manusia-manusia yang sampai pada hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia sesungguhnya punya modal. Allah Maha Adil memberi kita modal rasa cinta. Tinggal kita bagaimana mengemas, mengarahkan rasa cinta kepada apa dan kepada siapa. Itu pertama. Kedua, ketika kita mencintai sesuatu, anggaplah kita mencintai karir, pasti akan berkorban, mengorbankan sesuatu demi karir. Kadang orang demi karir mengorbankan keluarganya. Mencari kesenangan dunia, mencari harta, mengorbankan sesuatu, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan kesehatan, lupa kesehatan, lupa makan, lupa minum, lupa keluarga, mengejar apa? Dunia. Contoh yang paling real, anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, mereka mungkin cinta main layang-layang, maka dia lupa makan, lupa minum. Mungkin kita pun yang pasti mengalami demikian. Suka main kelereng atau main futsal, lupa waktu. Dia korbankan waktu, korbankan makan. Demi apa? Sesuatu yang dia suka. Manusia demikian. Dan orang yang sudah dewasa ketika dia mencintai dunia, dia korbankan, terkadang mengorbankan keluarganya, melupakan anak-anaknya. Ketika mencintai sesuatu, pasti dia mengorbankan sesuatu demi mencapai apa yang dia sukai. Itu manusia demikian. Setiap kita mungkin mengalami hal demikian dengan objek yang berbeda-beda. Nah, demikian pula orang yang mencintai Allah harus berkorban. Apa yang kita cintai, kita korbankan demi yang kita cintai. Kita mengejar sesuatu dengan mengorbankan sesuatu yang lain. Itu adalah kehidupan.
Kehidupan manusia perlu pengorbanan. Cinta membutuhkan pengorbanan. Dan semua kita mengalami itu. Suka atau tidak suka, sadar kita demi sesuatu yang kita cintai, kita mesti berkorban. Tidak mungkin tanpa pengorbanan, mustahil. Kalau kita tidak berkorban, tidak akan mencapai tujuan itu. Waktu, harta, dan lain sebagainya. Dalam surat Wal-Asr, saya sedikit menyimpang dulu ke Wal-Asr, nanti kita kembali kepada ini lagi. Ada satu dijelaskan hal yang sangat menarik sekali. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu punya nilai, sesuatu yang berarti. Demi waktu atau demi asar, tapi yang lebih kuat demi waktu. Berarti waktu sesuatu yang istimewa. Apa itu waktu? Kalau dalam perspektif kelompok materialistik, the time is money. Waktu adalah uang. Selama ada waktu, carilah uang. Itu kelompok materialis. Uang sebagai apa? Target. Waktu adalah uang. Dengan waktu bagaimana mencari uang sebanyak mungkin. Targetnya, objeknya apa? Uang. The time is money. Itu kalangan materialis. Tapi kita tidak demikian. Al-Imam Ali alaihissalam mengatakan yang mananya bahwa sebagai ra'su malik, sebagai modal. Ilam al-waqtu kasayf ilam taqtahu yaqta'uk. Waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak mematahkannya, maka pedang itu akan mematahkan. Artinya kita harus mengendalikan waktu. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Apa hubungannya waktu dengan rugi? Apa korelasinya? Sangat erat sekali. Waktu ini sebagai sebuah modal. Kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baik mungkin, maka akan rugi. Dalam sebuah ucapan lain mengatakan, kalau harimu ini sama dengan hari kemarin, maka rugi sama dengan. Jadi waktu ini adalah sebuah modal yang menentukan apa kita beruntung atau rugi. Innal insana lafi khusr. Orang yang tidak menggunakan waktu dengan sesuatu yang baik, maka dia. Saya berikan sebuah analogi. Kalau kita tadi mengatakan waktu sebagai asma, sebagai modal. Kalau kita punya modal, mau usaha dengan modal katakanlah 10 juta misalnya. Modal usaha buka toko misalnya 10 juta. Kita berjalan selama setahun dia. Apakah ini modal bertahan atau berkurang? Atau bertambah? Kalau berkurang lebih kan? Ya. Berarti rugi. Atau tetap tidak nambah, juga rugi. Kalau ada lebihnya dari 10 menjadi 15 juta misalnya, ini hitungan yang gampang lah ya, maka dia beruntung. Dari modal 10 menjadi 15 juta. Itu dalam bisnis. Nah, waktu adalah modal. Kita di dunia tidak lepas dari waktu. Kita tinggal di dunia katakanlah selama 50 tahun di dunia. Kalau kita mati, setelah mati kita akan dapat balasan, imma di neraka atau di surga. Kalau di surga, khalidina fiha abada, selamanya.
dengan modal waktu 50 tahun bahagia apa? Selamanya. Untung nggak? Untung. Kalau kita di neraka dan selamanya dengan modal waktu 50 tahun kita sengsara selamanya, berarti rugi. Karena di dunia sementara dibatasi waktu 50 tahun, 70 tahun, atau 100 tahun, tapi di akhirat kekal. Dengan modal waktu di dunia 70 tahun, kita bahagia selamanya. Untung nggak? Dengan modal 10 juta, faedah 1 miliar, untung nggak? Dengan waktu 70 tahun, kita sengsara selama di neraka selamanya. Dengan modal 10 juta, kita bangkrut, rugi nggak? Sengsara selamanya. Waliyahulillah. Innal insana lafi khusr. Karena waktu manusia dalam kerugian kebanyakan, illa kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka orang yang beruntung. Dengan modal waktu 50 tahun, katakanlah dia karena beriman dan beramal soleh, maka dia bahagia selamanya. Maka dia tidak lagi khusrin, tidak rugi, tapi beruntung. Nah, kembali kepada ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un dzikrillah wa iqamus shalah. Ada orang-orang yang tidak lupa kepada Allah hanya gara-gara bisnis atau jual beli. Dia senantiasa mengingat Allah, senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka untuk itu dia berkorban untuk mendapatkan zikrullah. Karena cinta kepada Allah, dia berkorban. Misalnya berkorban yang paling simpel, ketika orang-orang mungkin tidur waktu fajar, dia bangun, mengorbankan rasa kantuk ya. Contoh yang paling simpel, yang syok kita alami, alhamdulillah, kita mesti bangun jam berapa? Katakanlah 4:30. Orang muslim itu enak tidur, harus bangun subuh. Ya kita korbankan apa? Tidur pulas. Dengan apa? Sholat. Di siang hari misalnya, ketika kita asik berbisnis, sholat kita korbankan demi sholat. Contoh. Di sore hari, nah, Islam itu mencontohkan pengorbanan yang minimal. Sholat 5 hari sekali, pengorbanan minimal. Mengorbankan waktu demi Allah, mengorbankan rasa ngantuk demi sholat itu minimal 5 kali sehari. Ya syukur-syukur tambah dengan tahajud, bangun jam 4 misalnya kan. Nanti ngantuk bangun, kita korbankan ngantuk demi tahajud. Harta ada yang wajib, zakat dan khumus itu minimal. Dan ukurannya kecil, zakat itu kecil, khumus itu kecil. Dari sisa pendapatan itu contoh. Korbankan, kita cari uang, cinta uang kita korbankan dengan makan khumus dan zakat, itu minimal. Maksimalnya ya sedekah. Selain zakat khumus juga memberi tambahan, tidak hanya yang wajib saja. Itu minimal apa? Yang wajib minimal. Jadi luar biasa Islam itu memberikan batas minimal. Sholat 5 kali itu kita mengorbankan waktu demi Allah 5 kali. Berapa menit ya sholat sehari? Kali setengah jam. Dari 24 jam diambil hanya setengah jam. Sedikit kan? Dari harta sedikit juga, nggak banyak. Kalau misalnya ya ada di channel fikih lah, tapi sedikit nominal, itu yang wajib. Tetapi bagi orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mengorbankan, melakukan tidak sekedar yang wajib, tapi yang
sunnah-sunnah juga, seperti Rasulullah dan Ahlul Bait, juga orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mencintai suatu, maka apa konsekuensinya? Berkorban. Disinilah kita akan lihat bagaimana Al-Husain alaihi salatu wassalam, bagaimana auladul Husain, bagaimana ashabul Husain. Al-Husain alaihi salatu wassalam yang mencintai Allah di atas segalanya, dia korbankan apapun termasuk nyawanya. Ini kecil jika dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Nyawa menjadi murah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagai manusia menjual jiwanya dari mendapatkan ridha Allah. Nyawa menjadi murah demi Islam, demi Allah. Juga para syuhada, para nabi. Al-Husain alaihissalam mengorbankan nyawa yang kecil bagi beliau demi Allah Ta'ala yang maha besar, karena cinta, bukan karena terpaksa. Berkorban demi yang dia cintai, Allah Ta'ala korbankan nyawanya. Demikian pula auladul Husain, Qasim, Ali Akbar, atau saudaranya Abu Abbas, yang mengorbankan nyawanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi membela Al-Husain alaihi salatu wassalam. Juga ashabul Husain alaihi salam mengorbankan nyawanya demi Allah dan demi Al-Husain. Al-Husain bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka karena mencintai Al-Husain, dia korban, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan bisnisnya, dia berikan nyawanya demi Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan mereka lakukan bukan dengan terpaksa. Bukankah ketika malam Asyura Al-Husain mempersilahkan mereka pulang ke masing-masing, tapi mereka tidak. Bahkan diriwayatkan di malam Asyura yang menegangkan, musuh-musuh yang mengepung mereka, mereka masih bersanda gurau, bercanda. Bahkan mereka inilah malam yang indah seperti pengantin. Jadi mereka menyongsong kematian sebuah kenikmatan. Kenapa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita mempelajari kehidupan Al-Husain, auladul Husain, ashabul Husain, ada satu pelajaran yang indah sekali. Dan di sini kita tidak perlu menilai siapapun. Kita menilai diri sendiri. Siapa kita? Jawabannya, kita adalah apa yang kita cintai. Allah nomor berapa? Dunia nomor berapa? Mana yang lebih besar? Apakah Allah atau dunia? Ini kita yang tahu. Kita menunjuk diri sendiri. Allah kan lebih kecil atau dunia? Nabi Ibrahim alaihissalam contoh yang paling real. Orang yang sangat cinta kepada Allah Ta'ala, dia tidak lupa cintanya. Allah uji Ibrahim, apa suruh sebelah anaknya, ya bunaya inni ara fil manami anni atbahu fanzur madza tara. Wahai putraku Ismail, aku semalam bermimpi menyembelihmu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu, ya, bukan mimpi kita. Ibrahim diuji. Setelah sekian tahun tidak punya anak, sampai usia senja diberi anak. Begitu farhannya, bahagia Ibrahim mencintai anaknya. Allah ingin menguji sejauh mana apakah Ibrahim berubah cinta kepada Allah gara-gara punya anak, tidak. Diuji dengan 9 anak. Karena Ibrahim tetap menomorwahidkan Allah. Tidak segan-segan apa menyembelih anaknya.
demi cinta kepada Allah. Tapi akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Ya kulihat Ibrahim lulus dengan ujiannya. Allah menguji sejauh mana, apakah berubah nggak cintanya kepada Allah gara-gara punya anak? Ternyata tidak berubah. Contoh lain, hubungan cinta Allah dengan makhluk itu luar biasa indah. Dalam kasus Sayyidah Maryam alaihissalatu wassalam, dalam Quran diceritakan Sayyidah Maryam alaihissalam diwakafkan oleh ayahnya menjadi apa? Pelayan Baitul Maqdis. Lahir dengan harapan laki-laki, ternyata perempuan. Kan terlanjur sudah bernazar mewakafkan anak untuk pelayan Masjid Baitul Maqdis, maka Sayyidah Maryam diwakafkan tinggal di Baitul Maqdis. Abahnya meninggal, siapa yang membantunya? Nabi Zakaria. Sayyidah Maryam menjadi pelayan di Maqdis, ibadah sholat di Baitul Maqdis di mihrab, sampai pada makom yang sangat tinggi sekali, kedudukan spiritual yang sangat tinggi, sampai Zakaria heran. Ulama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat ya binillah. Setiap kali Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab Sayyidah Maryam, dia mendapatkan makanan di samping Sayyidah Maryam. Heran. Wahai Maryam, gak ada orang yang masuk ke sini, hanya saya. Siapa yang memberi makanan? Qalat, dengan lantang, dia huwa minillah, dari Allah langsung. Sayyidah Maryam punya kedudukan spiritual yang sangat tinggi, mendapatkan makanan langsung dari Allah tanpa usaha. Dia total bersama Allah Ta'ala, mengabdi Allah Ta'ala, melayani Baitul Maqdis. Allah kasih rezeki langsung tanpa usaha. Gak usah ke pasar, gak usah buka bisnis, langsung dapat kiriman. Ini seorang punya kemampuan yang sangat tinggi, tanpa usaha, dapat langsung. Tetapi ketika Siti Maryam hamil dan diusir oleh Bani Israel, dianggap dituduh yang macam-macam, diusir ketika hamil. Hamil itu melahirkan yang lemah, kelaparan. Bagaimana? Dia mengadu kepada Allah. Allah perintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki. Apa itu? Wa huzzi ilaiki. Benar itu satu kali kirutoban jadinya. Wa huzzi, gerakan bijil nakhli, batang nahal, pohon kurma, tusakit atau tatasakot, akan berturunan berjatuhan rutoban jadinya, apa namanya, kurma setengah matang. Ada permasalahan. Ketika Sayyidah Maryam alaihissalam di mihrab mendapatkan rezeki tanpa usaha, tetapi ketika hamil tua, ia perlu makanan, tidak dapat langsung dari Allah, harus usaha dulu. Menggerakkan apa? Pohon. Kenapa waktu muda masih gadis tanpa usaha makanan, kiriman langsung berpaket? Ketika hamil, lemah, lapar, usaha dulu. Minimal dengan menggerakkan pohon dan dapat. Kok beda? Yang pertama dapat rezeki free tanpa usaha sama sekali. Yang kedua padahal butuh, sedang hamil tua, perlu tenaga melahirkan, kan usaha dulu. Kenapa beda? Kata para ulama, ketika Sayyidah Maryam alaihissalam di mihrab, dia hanya bersama Allah. Dalam pikirannya, dalam hati hanya Allah. Allah menanggung rezekinya. Ketika hamil, ada dua sisi. Cinta Allah dan cinta yang dalam kandungannya. Normal nggak setelah ibu menaik kandungannya? Normal. Alami nggak? Tapi Allah tidak terima. Allah cemburu. Wahai Maryam,
Sekarang kecintaan terpecah dua. Kepada aku dan kepada janin. Sekarang minta bantu ke saya, usaha dulu. Kalau yang pertama, cintanya hanya buat Allah sepenuhnya, Allah jamin rezekinya tanpa usaha. Yang kedua, cintanya sedang mendua kepada Allah dan kepada janin. Dan wajar nggak itu seorang manusia? Wajar kalau seorang ibu cintai anaknya, alami, bukan dosa, tapi Allah terima. Nanti minta bantu ke saya, tapi cinta dan mendua, usahalah. Allah kasih juga tapi ini hubungan cinta bersama Allah Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu ada konsekuensinya. Ini contoh dari Sayyidah Maryam, juga contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya cinta itu membutuhkan pengorbanan. Al-Husain alaihissalam wa auladul Husain wa ashabul Husain, contoh-contoh manusia yang mendahulukan Allah atas diri mereka sendiri, atas kampung halamannya, atas harta bendanya, bahkan atas nyawanya sendiri. Ini salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Asyura. Allah adalah hal di atas segala pertimbangan. Itu dicontohkan dalam ayat Islam, tapi sebatas kewajiban yang hanya minimalis. 5 kali sehari sholat, ya, zakat sedikit, sedikit, haji. Tapi kalau bisa tidak hanya minimalis, tidak hanya ada yang wajib, tapi yang lain-lain seperti dicontoh oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Itu satu hikmah yang dapat kita petik dari Asyura, dari perjuangan dan kehidupan Imam Husain alaihi wassalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ditanamkan pada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Dan kita diberi kekuatan untuk berkorban demi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cinta kepada Allah dilanjutkan sampai ajal menemui kita. Juga untuk putra-putri kita, pasangan-pasangan kita, agar semua bergerak dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah kita diberi kemampuan untuk berkorban demi cinta, demi raih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah Husain wa arwahil lati hallat bi fina'ik, alaika minna salamullahi abada ma baqina wa baqiya lail wan nahar wa la ja'alallahu akhir ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain.